Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Al-Fadri dengan NIM 151210046 dari kelas 04 Geografi Lingkungan akan menjelaskan mengenai tugas 1 Geografi Lingkungan tentang Geografi Indonesia. Di mana pada tugas ini akan dijelaskan mengenai objek tangible dan intangible di wilayah kelahiran maupun wilayah tempat saya besar, di mana wilayah tersebut adalah Kota Bukit Tinggi yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dalam presentasi berikut akan dijelaskan mengenai objek intangible, yaitu objek berupa fisik seperti jam gadang, lubang Jepang, dan rumah kelahiran Bung Hatta. Kemudian juga terdapat objek intangible yang itu merupakan nilai maupun value maupun nilai turun-temurun yang ada di masyarakat dalam bentuk seni dan budaya, yaitu contohnya ada randai, nasi kapau, dan makan bajamba. Izinkan saya mengucap selamat datang di Kota Bukit Tinggi, yaitu kota kelahiran saya yang juga merupakan kota wisata di Provinsi Sumatera Barat. Sebelum itu, kita dapat mengenal terlebih dahulu mengenai karakteristik kota Bukit Tinggi, yaitu pertama merupakan kota yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian di 900 meteran yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Kemudian kota ini juga dikelilingi oleh dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kemudian kota ini memiliki Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, yang merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia. Kemudian, pada masa awal kemerdekaan, yaitu ketika terjadinya agresi militer Belanda kedua, Bukit Tinggi berperan sebagai pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Asa dan Syarifudin Prawira Negara. Kota ini dikenal sebagai kota orang Agam karena kotanya atau yang dikenal atau yang diartikan sebagai kotanya orang Agam karena lokasinya dikelilingi oleh Kabupaten Agam. Pertama dari objek tangible yang akan dibahas yaitu jam gadang. Tinggi 27 meter, yaitu sekaligus berperan sebagai titik nol kota Bukit Tinggi. Menara jam ini dibangun pada tahun 1926 atas perintah Ratu Wilhelmina sebagai hadiah kepada Rockmaker yang merupakan sekretaris kota Van Dijk, di mana Van Dijk ini merupakan nama Belanda bagi kota Bukit Tinggi. Yang mesin ini dibuat oleh Voortman House dari Jerman dan hanya ada dua, di mana salah satunya lagi terdapat di Big Ben London. Nah, jika kita perhatikan pada foto yang ada tiga ini, dapat diamati adanya perbedaan pada atap jam gadang, di mana pada masa Belanda menggunakan atap dengan kepala ayam. Kemudian pada masa Jepang diganti dengan pagoda, dan pada masa kemerdekaan Indonesia digunakan atap rumah gadang, yaitu rumah Minangkabau. Kemudian yang kedua ada lubang Jepang, yaitu merupakan sebuah terowongan ataupun bangkar perlindungan yang dibangun oleh tentara pendudukan Jepang dengan menggunakan tenaga kerja paksa dari luar Pulau Sumatera yang kita kenal sebagai Romusha pada tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Terowongan ini memiliki panjang lubang utama yaitu 400 meter dan total panjang lubang yang telah diketahui sepanjang 1.470 meter, di mana lubang Jepang ini saat ini memiliki 4 akses pintu dan masih terdapat terowongan lain yang masih belum diidentifikasi hingga sekarang. Kemudian ada Rumah Kelahiran Bung Hatta. Seperti yang kita tahu, Bung Hatta merupakan salah satu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Soekarno. Nah, Rumah Kelahiran Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi itu tuh merupakan suatu tempat yang didedikasikan sebagai museum untuk mengenang tempat Bung Hatta dilahirkan dan di mana Bung Hatta menghabiskan masa kecilnya hingga berusia 11 tahun. Selanjutnya, kita bakal menjelaskan mengenai objek intangible, yaitu merupakan seni maupun budaya di masyarakat. Yang pertama ada randai. Nah, randai itu merupakan seni Minangkabau memadukan drama, tari, musik, dan sastra, di mana biasanya dimainkan secara berkelompok dan diiringi oleh musik tradisional. Seperti yang dapat dilihat di gambar, itu tuh ketika dilakukan randai menggunakan pakaian khusus, yang dimana celananya bergelombang sehingga memudahkan para penari untuk melakukan tarian. Kemudian, untuk tema yang biasa dibawakan yaitu mengenai tema kehidupan sehari-hari seperti budi pekerti, pendidikan, persaudaraan, keberanian, kasih sayang, dan keadilan. Kemudian dari kota ini juga sering dikenal sebagai kota kuliner, di mana salah satunya merupakan nasi kapau. Nasi kapau itu merupakan salah satu hidangan yang berasal dari nagari ataupun desa yang bernama Kapau yang terletak di sekitar kota Bukit Tinggi. Namun pedagangnya juga banyak menjajakan nasi kapau tersebut di sekitar di kota Bukit Tinggi, utamanya di sekitar Jam Gadang. Nah, nasi kapau ini sendiri sering disamakan dengan nasi Padang, namun ada perbedaan utamanya yaitu pada cara penyajian, di mana nasi Padang misalnya disajikan dengan cara dihidang. Hal ini berbeda dengan nasi kapau, di mana disajikan dengan menggunakan tongkat panjang seperti yang dapat dilihat pada gambar.
Dan untuk lauknya juga memiliki perbedaan di mana ciri khas nasi kapau itu ada tambusu yaitu usus sapi yang diisi dengan telur dan tahu. Kemudian ada yang terakhir ada makan bejamba yaitu merupakan tradisi makan bersama di satu wadah besar maupun panjang yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Biasanya dilakukan pada saat adanya kenduri maupun pesta pernikahan. Nah, filosofi dari adanya makan bejamba ini bertujuan untuk memupuk kebersamaan, persatuan, dan gotong royong dan mengajarkan pentingnya saling menghargai dan berbagi di kalangan masyarakat. Nah, sekian dari objek tangible dan intangible dari kota kelahiran saya, itu Kota Bukit Tinggi. Eh, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.